belajar bareng sama Bumi, Dava, sama Zahra. Yuk, ini. Iya, yuk. Yuk. Ayo. Jadi, kesetimbangan itu adalah keadaan di mana reaksi kanan sama dengan reaksi kiri. Di kesetimbangan itu berlangsung secara reversibel, yaitu dapat kembali lagi. Jadi, produk itu dapat kembali ke reaksinya. Nah, temannya reversibel ini adalah irreversibel. Irreversibel ini kebalikannya dari reversibel. Jadi, irreversibel ini adalah reaksi yang tidak dapat kembali ke semula. Dari apa yang udah dijelasin, kesetimbangan berhubungan dengan satu hukum asas, yaitu hukum asas Leketelier yang berbunyi, jika suatu kesetimbangan diberikan aksi-aksi, maka reaksi akan bergeser untuk menyalakan aksi-aksi tersebut. Jika dirumuskan untuk menjadi lebih simpel, dia akan berbunyi, jika dia diberi, maka dia akan memberi, dan jika dia diambil, maka akan mengambil. Nah, dalam reaksi kesetimbangan memiliki 3 ciri ini. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah disebut reversible atau dapat balik. Yang kedua, kecepatan reaksi ke kiri sama dengan kecepatan reaksi ke kanan. Yang ketiga, bersifat dinamis, artinya tidak terjadi perubahan secara makroskopis, tetapi terjadi perubahan secara mikroskopis. Jadi ada beberapa aksi atau tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pengubahan konsentrasi zat, yang kedua adalah pengubahan volume atau tekanan gas, yang ketiga adalah pengubahan suhu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membentuk suatu hasil dari reaksi, maka kita harus menggeser reaksi ke arah sebelah kanan. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita ingin mengubah jumlah hasil reaksi lebih banyak, maka kita harus menggeser reaksi ke arah sebelah kiri. Nah, di hukum kesetimbangan ini berlaku yang namanya hukum aksi massa. Hukum aksi massa itu mempunyai rumus, yaitu jadi rumusnya konsentrasi senyawa C dipangkatkan dengan koefisiennya dikalikan konsentrasi senyawa D dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi senyawa A dipangkatkan dengan koefisiennya dikalikan dengan senyawa B dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, cara penyelesaian dari soal ini, pertama-tama reaksinya kita tulis ulang. Karena di dalam soal diketahui bahwa senyawa A mempunyai konsentrasi sebesar 3 mol dan senyawa B mempunyai konsentrasi sebesar 3 mol juga. Karena ini mula-mula, maka produk tidak ada konsentrasi. Untuk mengetahui konsentrasi reaksi A dan B, kita mengalihkan konsentrasi C dengan koefisien A dan B. Karena di sini koefisiennya 2, maka 1 dikali 2 sama dengan 2 mol. Dan di sini 1 kali 1, maka konsentrasi A dalam reaksi adalah 1 mol. Setelah ini kita mengurangkan antara mula-mula dan reaksi. 3 dikurang 1 setimbang menghasilkan 2 mol. Senyawa B 3 dikurang 2 menghasilkan 1 mol. Karena C di mula-mula tidak ada dan di reaksi 1 mol, maka ditulis tetap 1 mol. Karena di sini diketahui bahwa volumenya 2 liter, maka mol A dibagi 2 liter. Karena sudah diketahui bahwa senyawa A dalam satuan molar adalah 1 m, senyawa B dalam satuan molar adalah 0,5 m, senyawa C dalam satuan molar adalah 0,5 m, kita masuk ke dalam rumus hukum aksi massa, yaitu K sama dengan konsentrasi C dikalikan dengan koefisiennya, lalu dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan koefisiennya, dan dikali dengan senyawa B dipangkatkan dengan koefisiennya, sehingga menghasilkan 0,5.
Jadi tetapan kesetimbangannya adalah 2. Oke. Jadi kesetimbangan adalah keadaan di mana reaksi ruas kanan sama dengan reaksi ruas kiri. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yang pertama ada perubahan konsentrasi zat, yang kedua ada tekanan dan volume, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat adalah katalis. Dengan rumus kesetimbangan yaitu hasil reaksi dibagi dengan reaksi. Oke guys, jadi dari video tadi kita bisa ambil kesimpulan kalau hasil yang kita dapetin itu bakal sesuai dengan usaha yang kita lakuin. So, jangan lupa belajar dan disertai dengan doa ya. Bye-bye!